blunder ketika lagi drafting phase. Ya oke, kalau gitu kita bakal langsung masuk ke dalam drafting phase. Yang pertama dari match yang kedua antara Bigetron Esports versus Alter Ego. Dengan yang tadi sempat kita bahas, first pick di tangan Alter Ego dan beberapa kemungkinan banning yang akan diprioritaskan. Langsung saja muncul Masya di sana. Masya pasti di-ban, Pasti. apapun yang terjadi sih. Iya. Dan itu balik lagi ya, Fanny ya, kayaknya nggak yang terlalu priority banget. Cuma ya bos sekarang kalau kita ngomongin soal bagaimana kehadiran dari Fredrin, otomatis ini bakal ngebuat bagaimana option dari ya tentunya teman-teman untuk Bigetronnya lebih tertutup dan Baxi aja diambil. Nah ini sempat aku bilang juga nih, kalau Bigetron dalam keadaan Fredrinnya ditutup, Baxi aja diambil, mereka mau ambil apa coba? Iya. Ini bakal kejawab di hari pertama kita di match yang kedua. Atau dipaksa main Assassin akhirnya untuk Anamel di playoff play-in ini. Bahaya nih. Udah lumayan ketutup juga soalnya, karena yang tersisa menurutku yang masih sangat-sangat kompatibel itu tinggal diakai aja, dan itu pun juga susah untuk atasinya. Namun jangan lupakan bahwa kita udah ngeliat beberapa cheese pick yang kemarin keluar, Xbox Jungle yang bisa keluar juga kemarin kalau di tangan dari Onyx, dan menurutku ini juga bisa menjadi sebuah apa ya, cheese pick yang bisa dijalankan juga gitu loh oleh Bigetron. Walaupun dengan adanya Baxia ini masih sangat-sangat tanda tanya. Iya. 3 role yang bisa diisi, tapi setidaknya Badang sudah keluar. Badang Basya ya. Ini balik lagi ya, Badangnya bisa damage karena Nino kemarin pakai juga. Cuma balik lagi dengan adanya Kalea, aku merasa ini bakal lebih comfort ya untuk Light, karena kita tahu Light ini dia tipikal pemain yang suka banget bermain dengan pick off. Dia suka banget main culik-culik, Chow Kaja itu hero favorite dia. Dan dengan Kalea harusnya ini bakal jadi salah satu pick yang lumayan nyaman. Terutama untuk Moreno yang akhirnya dapetin Luoi lagi. Aku pun sempat ditanya kan, siapa best tuh Luoi di Indo? Aku jawab yang pertama Sans, yang kedua Moreno. Ya, itu Luoi ya. Cukup setuju sih kalau Luoi sendiri ya, karena memang main Luoi ini resikonya cukup tinggi, teleportationsnya bisa ngebawa kemenangan tapi bisa juga langsung ngebawa kekalahan secara instan ya. Iya. Itu yang cukup dikhawatirkan. Dan dengan hadirnya Selena, ini harus diatasi pastinya, karena Selena ini akan ngebuka map dengan sangat amat terang. Dan dari Bigen sendiri harus nge-prepare ya, gimana caranya menutup area map yang luas itu. Concern aku sebenarnya bukan karena trapnya sih. Ya oke, trapnya memang mengganggu banget sih nantinya. Tapi berarti tandanya Alter mau agresif di awal. Alter Ego mau punya damage dari early. Alter Ego mau gempur dari detik pertama permainan. Ya. Atau minim dari high ground defense. Itu yang mungkin jadi concern tersendiri nih untuk Alter Ego. Tapi jadinya kayak untuk di 3 pick pertama ya, menurutku ada perbedaan yang sangat signifikan sih. Dimana kalau dari tim Bigetron, ya lihat dengan adanya Lucas, dengan adanya Kalea dan juga Luoyi gitu loh. Mereka sepertinya akan mencoba untuk fokuskan ke arah damage potensialnya dulu nih. Iya. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Alter Ego, utility powernya nih bener-bener gede banget. Even sebelum level 4 pun ya, Badang juga udah bisa ngepok tipis-tipis lah untuk ngurangin HP dari teman-teman Bigetron gitu loh. Lucas ya. Lucas untuk secure objektif lawan Basya kayaknya masih oke. Dan mungkin pertimbangannya balik lagi ya, dengan adanya Nino di EXP dan dia bisa damage. Yep. Harusnya akan ada pertimbangan terhadap Ben Valentina, dan Coach Tazi belajar dari pertemuan akhir mereka yang dimana oke, Valentina dilepas untuk ngambil Lucas, disaster, ini bahaya banget. Jadi alangkah baiknya emang hal-hal seperti ini udah dipertimbangkan. Angela juga ditutup karena seperti kita tahu Baxia Angela ini adalah link Angela tapi versi kagak bisa mati-mati. Iya. Setebel itu. Setebel itu teman-teman. Berat banget ya kalau misalnya terlepas, dan ditutup juga dengan one-one. Menyisakan sebenarnya karena gold laner cukup banyak ya opsi yang bisa dimainkan. Tapi dengan hadirnya Kalea, burst damage mungkin. Burst damage sebenarnya masih ada beberapa pilihan, kayak Beatrix. contohnya Beatrix yang bisa keluar. Tapi kalau pengen main stabil dan juga bisa mainin front to back ya, Granger juga menurutku masih nggak masalah sih untuk Ya. Bigetron Ini keluar. tergantung mereka butuh yang open map atau enggak. Karena dengan Granger minimal dia bisa tahu gitu loh siapa yang ada di dalam rumput next stepnya. Dan kalau dengan adanya Selena, Basya ini kan udah aman nih buat Alter Ego. Mereka udah cukup gitu loh untuk open vision ya sebenarnya. Ya, semua map bisa terang benderang nih dengan adanya trap-trap Selena. Yang tadi Nevin juga bilang, tapi Granger Itu dia. yang akan menjadi kombinasi dengan adanya Tsunami Slam pula. Ya, Dan karena berharap Moreno kasih damage setelah Tsunami Slam. aku malah mikirnya karena emang gak ada yang open map sih dari Bigetron. Ya Kalea tipikal yang nge-camp, bukan yang bukain bushnya. Iya. Jadi ya mau nggak mau emang butuh satu pemain atau satu hero yang punya skill yang dimana dia bisa nge-follow up Tsunami Slam, tapi dia juga di waktu yang bersamaan bisa ngebukain visionnya dengan ya detektor yang dia miliki.
Ya, Dan ada. Sonata salah satunya. Betul. Bahkan Rhapsody juga bisa nolong juga nanti kalau ada di arah rumput. Dan Ya. Sonata udah pasti juga dengan jarak yang jauh. Impurity kan kelihatan tuh pasifnya hilang atau enggak, ya Iya. kan nama darah atau enggak. So, Tinggal ngelihat dari goalnya Alter Ego aja sih mau apa. Kalau pengen nge-arah teamfight menurutku Irithel bisa masuk. Tapi kalau misalnya pengen fokus ke damage, menurutku Harith juga bisa di sini. Dan ternyata ya itu dia. Ya. Harith untuk fokusin ke arah damage dan ternyata Wow. Bastianya sepertinya akan ditaruh di arah Rom dan Link kembali lagi tangan ini. Ya aku suka sih Alter Ego yang sekarang udah lebih fleksibel ya. Mereka tahu bahwa kapasitas dari Lucas itu emang kuatnya di teamfight. Mereka menghindari teamfightnya, mereka memperkuat nanti dari segi split push powernya, Link tentu untuk late game, Harith untuk mid gamenya, dan nanti Baxianya ini yang bakal ngejawab gitu loh bagaimana rotasi cepat yang mungkin bisa dibawakan juga ke XP Lane atau bahkan Roamer. Ya, dan tentunya dengan bantuan adanya trio mid lane Selena ditambah lagi dengan Baxia untuk masalah rotasi dan juga makro. Setengahnya lumayan power dari Alter Ego untuk bisa menghindari power teleportasi dan juga mobility yang dimiliki oleh Loyi lah. nih tunggu detik-detik terakhir sampai kita tahu Baxi ada di mana. Apakah untuk Dreams atau untuk Itu Nino? dia Nino. Oh Nino. Iya. Buat XP Lane itu jalannya enak banget. Bahkan dari level 2 aja dia udah bisa hadir di river. Tabrak lah. Oke, itu dia lengkap sudah untuk game pertama. Jelas saja untuk para caster Ranger Mas dan Lim Kocho. Yes, thank you so much panelis kita, dan ini dia adalah derby STM yang bakal sangat memecahkan penutup hari ini. Tapi ingat, akan ada yang sayonara. Kita nggak tahu, dan tentunya bersama dengan partner saya. Lim Kocho ya antara sayonara atau go home. Ya itulah Cukup pilihannya segitu ya. aja, Lim. Cukup, oke. Cukup sampai di situ. Kita akan buktikan langsung di Lane of Dawn ya. Kita cukup untuk basa-basinya. Jadi ya kita akan langsung melihat nih seperti apa permainan mereka berdua. Penasaran seperti apa? Tapi tentunya di antara mereka berdua, mereka tim yang paling barbar, tim yang paling chaos. Mari kita saksikan. So, Piala Arena Barat, tepuk tangannya! Let's go to the Land of Dawn. Makin malam semakin semangat pastinya. Dan ya ini dia, kalau dilihat dari historinya, sama-sama 2-0 berarti di regular season ya. Yes. Tapi sekarang udah playoff itu udah kayak turnamen yang beda. Beda, dari dulu, dari season-season terdahulu, gue udah selalu bilang, udah masuk ke babak playoff, semuanya itu data regular season udah nggak bisa jadi sebuah acuan. Dan tapi gameplay mereka tetap masih bisa jadi acuan, Lim. Mungkin beberapa Ji, tapi kalau ngeliat dari match sebelumnya aja susah sekali ditebak. Betul? Mungkin yang sekarang ada kan perbedaan lagi. Tapi untuk Harvey ini berarti panggung playoff NPL pertama ini juga ya. Yoi, pertama mereka, tapi lihat di depan sana. Mereka coba maksa mendapatkan satu moment kill, dan lihat Rine tanpa dengan table soft blade. Bahkan terkena first blood, Light. Satu line up yang cukup mengagetkan kita semua. Ketika Finn sebelumnya mungkin bersinar, tapi Light ternyata menunjukkan kualitasnya, Lim. Karena kalau udah di playoff harusnya udah nggak ada pergantian ya. Tapi yang nggak ada yang tahu juga, mungkin bisa jadi strateginya memang dengan berganti player yang pasti. Performa dari Light juga udah nggak bisa diragukan dari experience-nya. Untuk Emblem nih, 20 yourself together. Moreno dengan flicker yang lebih cepat. Wah, tapi kalau ngomongin Moreno, kalau udah pakai Loi ya, jujur sih gue cukup mengerikan. Kenapa? Rotasi dia tuh cepet banget, Lim. Dia itu salah satu player Loi yang sangat cepat untuk rotasi. Setuju Dia banget. satu player Loi yang mengeluarkan duality-nya cukup sering. Tapi nomor 2, Sans kalau menurut gue masih di top. Sama. Top Mungkin satu. kalau untuk Loi ya kita bahasnya ya. Tapi ya itu dia, salah satu player Loi yang begitu agresif perlu diperhatikan juga. Level 5 untuk Anavel, sebelum buffnya diambil. Ini bisa start turtle dengan sangat-sangat nyaman. Oke, tapi tampaknya para pasukan dari tim Bigetron mereka akan mendapatkan satu moment kill dari Soto Slim. Duel Dragon with flicker yang sangat manis. Tapi nampaknya di depan sana, Weather bisa on point membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka akan kehilangan Nino sebagai korban kedua. Ini menuju ke arah backline, langsung ada satu buah Tempest of Blade. Tapi nampaknya tidak ada point kill tambahan. Too much crowd control di sini. Terlalu greedy kah? Tapi diversion. Oh, mereka Tapi tahu. lebih. Mereka tahu, tapi Annabelle. One last hit, Hijume save the day for Rine. Hijume mungkin merindukan babak playoff, tapi dia Hijume menunjukkan kualitas Selamat permainan Luke. mereka. Alter Ego, say thanks to Hijume, Lim. Ya Arrow yang membuka vision tadi. Belum lagi dengan damage yang cukup. Membuat keuntungan dari Jujutsu sekarang tertahan karena Rine yang masuk ke jungle. Oh, dapat, tapi nampaknya Rine harus tumbang. Sama dong. Calculate yang tidak cukup adil bisa dibilang.
Cuma satu hal yang kita lihat adalah mereka masih punya chance untuk bisa mengambil purple buff yang dimiliki oleh Rine. Dan Tapi saat akan ini adalah kondisi tim Bigetron memang bisa dibilang sangat unggul. Tapi akan ada kontes Rine tanpa retribution. Nino hadir, siap untuk backup dan begitu mereka milih mundur. Bigetron memilih untuk teamfight terlebih dahulu, terlalu besar damage yang diberikan duality yang tidak bisa dibendung. Tapi Moreno dengan Alter Ego punya line up front to back seperti ini, duality memang jawaban. Oke, dan untuk Talons prediction, 3/3 nampaknya. Untuk Bigetron dan juga untuk Alter Ego. 4. 4. Iya. 5. Oh, Aku sendiri. Alter Ego punya suara yang cukup tinggi loh, Lim. Ya, 5. Oke, mungkin dari recent match juga kan karena Alter Ego menang 2-0 kan. Karena Bigetron, mereka punya suara yang banyak dari English. Benar, betul. Jadi kalau digabungin semua nih, talent itu baru adil. baru setara ya. Baru rata. setara. Oke, tapi ngelihat dari Moreno diversionnya bukan cuma digunakan untuk basic ya. Untuk mempercepat dulu. Oh, Temple Soft di depan sana. Lo akan menjadi point kill tadi seorang Rine. One last hit Rine! Selamat. Almost is never enough. Again, hampir itu tidak pernah cukup. Dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego mereka tetap tertinggal dari segi point kill. Ngomongin Turtle yang kedua, seharusnya di atas catatan kertas dia bisa catch up. Harusnya, Lim. Harusnya. Tapi kondisi purple buff yang dicuri, belum lagi dengan level yang gak unggul. Menurut gue emang pilihan terbaik untuk Alter Ego. Sekarang lepas dulu. Ambil sesuatu di tempat yang lain, namun gagal. Looknya selamat dan bottomnya masih. Oke, tapi nampaknya Arby di depan sana akan cukup kesulitan. Itu bisa mendorong surprise attack! Arby Purify Gaming dengan Salman Force. Tapi nampaknya langsung ada Tsunami Slam dari line yang sangat tepat. Bahkan Dreams hampir menjadi korban kedua dari para pasukan dari tim Bigetron. Lihat permainan yang sangat luar biasa membuat para pasukan dari tim Bigetron terlalu rapi kali ini. Jujur rapi banget rotasi yang mereka miliki. Dan itu dia, satu ultimate yang sangat berarti untuk Loi. Dan digunakan di orang yang tepat, itu akan selalu mengerikan. Bukan cuma buat ganking sih. Kadang traveling time dari Eman yang datang ke arah mid lane, Emannya bisa dibalikin lagi ke arah gold lane dengan diversion. Dan itu membuat gak ada kerugian sama sekali dari minion. First item dari Rine. Wah ini lama banget sih. Di menit, hampir ke menit 6, Berserker Fury baru jadi. Wah, pertama lama, kedua mereka harus lebih nge-stretch game ini balik lagi. Gue selalu bilang, kalau kondisi kali ini first crack, Duel Striker-nya sedikit lama membuat Dreams miscalculate untuk first crack. Niatnya untuk menghindari Duel Striker, tapi karena sosok Luke tahu dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dan lagi kembali akan ada surprise! Langsung Tsunami Slam! Menutup Rine banget Tempest Soft sekalipun tidak mampu untuk bisa menghindari damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Light! Cahaya untuk Bigetron di dalam kegelapan jungle dari tim Alter Ego. Ini masalah serius sih, Loi ini masalah yang gak boleh dianggap remeh oleh Alter Ego. Entah gimana pun caranya mereka harus lebih aware terhadap rumput-rumput yang berpotensi untuk dihadirkan oleh Loi. Ini kita bahas soal Moreno dengan power pick-nya juga, tapi itu lagi diberikan. Dan kita nggak baru lihat itu, ini nggak sekali di tangan dari seorang Moreno. Masalahnya memang, pertama, ini seperti kondisinya, Fanny di tangan dari Mankage. Memang nggak terlalu mencolok, nggak terlalu terlihat, tapi impact-nya mematikan banget. Kalau ngeliat Suns kita bisa ban Lim, dan Retribution kali ini free untuk Bigetron. Kalau misalnya kita ngeliat Suns, oke ban. Tapi ngeliat Moreno, nggak harus di ban. Ben gak ya? Ben gak ya? Itu loh. Tapi lihat di sana Tsunami Slam, dengan seorang Nino, damage dan duality membuat para pasukan dari tim Bigetron kembali melenyapkan Nino. Nino di depan sana bagaikan baksi tak berbadan, tak bertubuh dan lembek begitu saja. Out of nowhere dicari di mana keberadaan dari seorang Arfi, dan itu dia. Teleportasi travel time yang sangat-sangat efisien dan efektif. Tapi agak sedikit over commit juga sih. Karena ngeliat dari Anafel yang langsung membuka Unleash the Beast, itu lumayan bahaya Ji. Kita tahu Lucas Jungle, Unleash the Beast dari pasifnya, itu akan lama banget untuk recover, tapi lagi-lagi Dreams. Nah masalah di depan sana kalau misalnya para pasukan dari tim Bigetron memancing fish crack. Karena bisa kita bilang, tadi yang kena fish crack itu dua player yang bisa skill escape mekanismenya ada. Dan dia punya badan yang cukup tebal. Oke, dan audience prediction 69% untuk Alter Ego. Ya, dari atas kertas Alter Ego pegang segala keuntungan, tapi di gamenya
sedikit berbeda nih. Kondisi dengan 5.000 gold, Bigetron di menit yang ke-8. Ini cukup berbahaya, walaupun memang kita tahu lah hero dari Alter Ego juga untuk late game experience-nya banyak. Magical Harriet, ada physical damage juga dari Ling. Tapi jangan lupakan Eman. Eman dengan Granger yang hampir selalu mendapatkan perhatian khusus juga. 2000 gol Givers Slim. Jangan lupakan itu. Arfi akan menjadi pilihan utama. 8 for defensif. Membuat termasuk ke arah tim Bigetron. The Way of Dragon from Loka. Disambut dengan baik dengan Hatta. Membangun sarang terhadap seorang Eman. Membuat bola masuk ke dalam tim Bigetron. Berhasil mendapatkan Maniac. Emaniac. Lagi-lagi menggetarkan Lane of Dawn di babak playoff. Emaniac. Kembali, ini dia gold laner dari Bigetron, Emaniac. Membuktikan kelasnya kembali, bahkan best start pun didapatkan. Tsunami Slam. Tsunami Slam langsung hilang, instant kill. Eman. Oh no. Again. Kita memang tidak bisa memungkiri Eman. Satu player yang sangat mengerikan di arah gold laner. Bahkan ini Maniac yang sangat sering untuk dirinya. Emaniac. Perfect objektif. Bigetron, mereka unggul banget dan ini permainan terapih Bigetron. So far. Sovereign, terlatih. Makanya mereka harus cari solusi untuk Alter Ego, entah itu trapping. Mereka nggak punya hero pick off, mereka bermain dengan Selena, high ground defense-nya nggak terlalu kuat. Maka dari itu mereka coba untuk defense di luar. Satu base turret di top lane memang udah hilang. Tapi ngelihat dari inner turret yang bakal menjadi tujuan dari Bigetron, ini juga bahaya. Jangan sampai nantinya semua inner turret hilang, apalagi ada base turret lagi nih. Yang bisa didapatkan 8.400. Ini keunggulan yang besar banget sih di menit yang ke-11. Oke, dan nampaknya pasukan dari tim Bigetron. Mereka mencoba untuk Lagi. masalah dengan bottom lane. Alfi masih ada sahabat Pon. Tapi itu dia, pergerakan dari Annabelle yang terlalu terburu-buru, bahkan masuk terlalu dalam. Annabelle! What are you doing? It's totally worth it, Ji. Dia tuker dengan RP, satu-satunya sumber damage magical terbesar. Gak masalah, masalahnya dia kan gak punya damage Lim. Dengan kehilangan Annabelle, terlalu banyak defensif yang bisa dilakukan Alter Ego. Karena sekarang tugas dari Bigetron menurut gue tuh sebatas bait dari pasifnya untuk turret. Dan kalau memang misalkan gak dapat ya udah gak usah dipaksa. Gak bisa juga untuk ditabrak ke depan. Dia udah gak punya Annabelle kan. Walaupun pertukarannya RP tapi dia Alter Ego. Mereka coba untuk kembalikan keadaan. Bakal coba dipaksa, satu poin kill akan coba didapatkan. Tapi nampaknya dibalaskan kembali karena Eman too strong. Arfi depan sana, langsung hilang dengan sekejap. Tsunami Slam Emang di tempat membuat Rine bahkan gak ada space untuk memberikan damage. Dan look at, masih mau lebih. Satu poin kill akankah coba didapatkan. Tapi nampaknya Moreno di arah bottom lane. Dia berinisiasi untuk mencoba mendapatkan ganking dengan flanking travel time-nya. 2 base turret. Sebelum menit 12 bahkan sekarang menuju ke 3 base turret karena mid mulai masuk. Menuju ke arah Ompong, tidak ada lagi Rini, tidak ada damage tambahan, tapi Lukin nampaknya di sana. Langsung dengan ada Console Gaming, fokus ke arah seorang Nino. Dengan Lelin tidak bisa menghantarkan dan tidak ada high ground defender. The Way of Dragon, dengan flowing damage yang sangat besar dari seorang Eman. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Rine! Bang Rine, shutdown, gagal terjadi karena semua Tsunami Slam. Menutup jalan Rine menuju ke arah Eman. Menyisakan Hijume bersama dengan Nino. Oke, tapi nampaknya flanking gaming dan Bigetron attack the game. Wah. 11 menit saja waktu yang dibutuhkan. Bigetron mengamuk, bahkan Alter Ego mereka terlihat kesulitan. Gameplaynya dipatahkan, temponya tidak bergerak sama sekali. Dan itulah permainan terdisiplin dari Bigetron. Gua nggak lihat Alter Ego bahkan menunjukkan giginya sedikit pun. Bahkan Bigetron terlalu tajam dan Bigetron terlalu mulus. Bigetron sudah program to win. Ini dia sang robot merah. Ya, first game yang sangat-sangat baik untuk Bigetron. Dan ini harus reset sih, karena gue ngerasa di game kali ini, sorry to say one-sided. One-sided banget. Mereka benar-benar mendominasi penuh dari Bigetron. Bahkan bisa kita bilang gak ada taring sedikit pun yang dimiliki Alter Ego menggores Bigetron. Sedikit pun. Perfect objektif. Perfect full. Semua didapatkan, gold unggul, Emania Maniac juga dibuka. Gak ada satu poin pun yang membuat Alter Ego bisa menang di game kali ini. bahkan Even game match terakhir ini, game terakhir Rine coba make up play dan gak bisa juga. udah karena terlalu banyak cover up terhadap sosok seorang Eman. Dan itu dia Eman Lim. Tidak bisa kita pungkiri. 11 menit 30 detik. Ya ini kita harus lihat reset dari Alter Ego ya yang lebih jelas, dan kita sambil tanya kepada
para panelis kita. So panelis, take it away. Thank you casters, tapi ini dia game pertama yang bisa dibilang cukup singkat, jelas dan padat ya dari Bigetron Jelas Esports. dan ya Ya. jelas. Ya. Ya, Jelas jelas banyak ya. poin dead-nya ya. Jelas banyak ya. Jelas banyak banget. Jelas tertekan juga sepertinya dari